Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pengembangan madrasah efektif akan menjelaskan tentang membangun kemitraan antara madrasah dan masyarakat. Selamat menyaksikan. Udah sih. Udah. Closingnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kemitraan. Kemitraan dilihat dari perspektif etimologi diadaptasi dari kata partners dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan pasangan, jodoh, sekutu atau kamponya. Makna partnership yang diterjemahkan menjadi persekutuan dan persekongkolan. Menurut para ahli, kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai keuntungan di mana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya, namun membentuk suatu hubungan yang menundukkan keduanya berdasarkan sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, pengertian hubungan antara madrasah dan masyarakat dalam membangun kemitraan. Hubungan masyarakat dengan madrasah merupakan bentuk komunikasi eksternal yang dilakukan atas dasar kesamaan tanggung jawab dan tujuan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi madrasah sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, dirasakan perlunya revitalisasi hubungan antara madrasah dengan masyarakat. Hal ini penting karena madrasah memerlukan masyarakat dan masyarakat memerlukan jasa madrasah untuk mendapatkan suatu program. Hubungan madrasah dengan masyarakat dimaksudkan untuk yang pertama mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap masalah. Yang kedua, menilai program madrasah. Yang ketiga, mempersatukan orang tua, murid, dan guru untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dan yang keempat, mengembangkan kesadaran akan pentingnya pendidikan madrasah di era globalisasi. Yang selanjutnya, memberitahu masyarakat tentang pekerjaan yang ada di madrasah. Yang terakhir yaitu mengarahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program madrasah. Selanjutnya yaitu tentang landasan mengenai kemitraan antara madrasah dengan masyarakat. Secara sederhana, konsep kemitraan antara madrasah dengan masyarakat itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pada pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat berhak mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, disebutkan bahwa daerah itu sendiri memiliki kebebasan untuk mengelola dan memberdayakan potensi madrasahnya masing-masing. Karena masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan dan sebagai upaya pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan. Di dalam undang-undang tersebut telah jelas bahwa masyarakat sangat berperan aktif untuk mengembangkan dan memberdayakan madrasah yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Baiklah, yang ketiga yaitu tujuan mengembangkan kemitraan madrasah dan masyarakat. Di sini ada berbagai tujuan. Yang pertama ada tujuan yang secara umum. Tujuan secara umum ini adalah untuk menjalin kerjasama atau keselarasan antara masyarakat dan madrasah dalam program pendidikan di sekolah, baik keluarga, dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya peserta didik supaya menjadi prestasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah tujuan secara khusus. Tujuan secara khusus ini yang pertama, menguatkan jalinan kemitraan antara sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan orang tua atau wali dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di rumah atau di sekolah. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang fungsi mengembangkan kemitraan antara madrasah dan masyarakat. Menurut Jultip, seorang pakar humas internasional
fungsi mengembangkan kemitraan antara madrasah dan masyarakat terdapat 5 fungsi. Pertama, menunjang aktivitas utama manajemen. Yang kedua, membina hubungan harmonis antara madrasah dan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi opini, persepsi, tanggapan masyarakat terhadap pimpinan lembaga demi tujuan dan demi tercapainya suatu tujuan. Yang keempat, melayani kegiatan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan lembaga demi tujuan dan manfaat bersama. Yang terakhir yaitu menciptakan komunikasi dua arah, timbal balik antara madrasah dan masyarakat, di mana madrasah mendapat dukungan dari masyarakat dan masyarakat pun mendapat manfaat yang diperoleh dari jasa madrasah. Selanjutnya yaitu manfaat dari membangun kemitraan antara madrasah dengan masyarakat. Hal ini kepala sekolah sangat dituntut untuk mengembangkan dan membina hubungan antara madrasah dengan masyarakat, karena untuk mewujudkan madrasah yang efektif dan efisien, hubungan yang harmonis ini tentunya akan membentuk yang pertama, saling pengertian antara madrasah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, terutama di dunia kerja pun ikut terbantu. Yang kedua, saling membantu antara madrasah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing. Madrasah mengetahui peranan penting masyarakat, begitu pula dengan masyarakat mengetahui peranan penting dari madrasah tersebut. Yang ketiga, kerjasama yang erat antara madrasah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat, dan mereka merasa bangga karena ikut serta membantu untuk memajukan madrasah itu, sehingga masyarakat pun ikut andil untuk mengembangkan madrasah yang efektif dan efisien. Hal ini memberikan manfaat bahwa anak-anak dari masyarakat itu sendiri mendapatkan pelajaran yang berharga yang dipelajari di madrasah itu sendiri, terutama di dalam bagian agamanya, kemudian akhlaknya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ruang lingkup kemitraan madrasah dan masyarakat. Madrasah merupakan lembaga sosial yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, begitupun sebaliknya. Karena keduanya memiliki kepentingan. Madrasah merupakan lembaga formal yang diserahi mandat untuk mendidik, melatih dan membimbing generasi muda supaya menjadi lebih baik di masa depan. Sementara masyarakat merupakan pengguna jasa dari pendidikan tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang strategi mengembangkan kemitraan antara madrasah dan masyarakat. Menurut Mulyana Rahmat, terdapat 3 strategi untuk mengembangkan kemitraan antara madrasah dan masyarakat. Yang pertama yaitu pelatihan tentang kemitraan. Pelaksanaan kemitraan dalam pembinaan siswa dilaksanakan pada program pengembangan diri siswa, yakni pada kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Membangun kemitraan pada hakikatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi dan hubungan. Dalam mewujudkan program kemitraan, madrasah berupaya menjaga komunikasi dengan masyarakat. Salah satu prinsip kemitraan adalah komunikasi, di mana komunikasi atas dasar saling menghargai satu sama lain merupakan fondasi dalam membangun kerjasama. Yang terakhir yaitu sebuah evaluasi. Nah, evaluasi kegiatan dalam kemitraan yang dilakukan berwujud pada tulisan atau dengan lisan. Evaluasi tertulis dalam bentuk nilai rapor di setiap semester yang diberikan pembinaan dari pengajar. Sedangkan evaluasi secara lisan adanya pertemuan antara pihak madrasah dan pihak masyarakat secara formal maupun non formal dalam bentuk silaturahmi dan berdialog. Nah, di dalam mengembangkan kemitraan antara madrasah dengan masyarakat juga terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor penghambat yang menghambat keberhasilan atau perkembangan madrasah. Yang pertama adalah madrasah kurang mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dan yang kedua, kurangnya pendanaan yang seharusnya masuk ke dalam
madrasah itu sendiri, namun hal ini akan mempengaruhi berjalannya atau perkembangan kemajuan dari madrasah. Terutama kurang pendanaan ini terdapat pada madrasah swasta. Yang ketiga, kurang aspiratifnya pimpinan sekolah dalam mewakili pandangan masyarakat, sehingga masyarakat berpandangan bahwa sekolah atau madrasah ini adalah yang lebih rendah dibanding sekolah umum yang populer. Yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap madrasah, sehingga masyarakat menganggap bahwa anak-anaknya apabila disekolahkan di madrasah setempat tidak akan mendapat pekerjaan yang layak ataupun hal-hal yang lainnya, dibanding dengan persepsi masyarakat yang sekolah di sekolah umum seperti SMK, di mana apabila peserta didik sekolah di SMK, maka setelah lulus ia akan mendapatkan. Selanjutnya yaitu faktor pendukung yang memberikan aspirasi untuk mengembangkan kemitraan antara madrasah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu masih ada masyarakat atau dukungan dari masyarakat setempat untuk kemajuan madrasah, seperti bantuan barang yang sederhana ataupun tenaga sederhana untuk membantu keberhasilan proses madrasah itu sendiri. Yang kedua yaitu lingkungan pada madrasah membuat masyarakat mempercayai bahwa masih ada nilai-nilai Islam yang diterapkan pada peserta didik, sehingga masyarakat percaya untuk menitipkan anak-anaknya bersekolah di madrasah. Yang ketiga yaitu kepribadian yang diajarkan di madrasah membuat para orang tua yakin bahwa madrasah merupakan tempat yang sangat tepat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Selanjutnya yaitu para guru dan tenaga pendidik yang telah dibekali keilmuan berdasarkan antara di madrasah. Hal itu diyakini bahwa akan bermanfaat di masyarakat nantinya. Dan yang terakhir yaitu program-program unggulan yang dapat memberikan kekhasan di madrasah itu sendiri, seperti ada hafalan Al-Quran sebagai penunjang atau persyaratan kelulusan peserta didik itu sendiri. Hal inilah yang mencirikan bahwa madrasah itu unggul dari segi keagamaannya. Selanjutnya adalah faktor penghambat dan pendukung kemitraan madrasah dan masyarakat. Kadangkala keengganan bermitra dengan orang tua muncul dari pihak guru menurut buku Predi pada tahun 1993. Di sini dikatakan bahwasanya ada poin yang pertama yaitu guru terbiasa melakukan pekerjaan tanpa bantuan orang tua. Nah, di sini guru merasa sudah cukup lelah mengajari siswa sehingga tidak lagi mau untuk disibukkan dengan keterkaitan dengan orang tua atau wali. Selanjutnya yang kedua yaitu beberapa guru menganggap kehadiran orang tua mengancam mereka. Selanjutnya, jam kerja guru tidak memasukkan unsur kegiatan kemitraan bersama orang tua karena kemitraan itu adalah faktor atau keterkaitan dengan informasi, keterlibatan informasi, bukan dengan bagian jam dalam guru mengajar. Selanjutnya, guru merasa isu pentingnya pendidikan sudah disampaikan oleh pemerintah sehingga mereka sudah cukup dan tidak mau untuk menerima keluh kesah ataupun harapan dari masyarakat. Selanjutnya, guru menyadari betapa cepatnya perubahan dan bagaimana menanggapi hal tersebut. Sedangkan orang tua biasanya kurang sensitif terhadap hal bersangkutan. Yang terakhir adalah beberapa guru tidak tanggap tentang kenyataan orang tua yang paham dengan mengenai pekerjaannya, namun belum tentu paham tentang peran pendidikan tersebut. Oke, di sini menurut buku Grant pada tahun 1979 pada halaman 118 sampai 123 dikatakan bahwasanya ada beberapa hambatan-hambatan praktis yang sifatnya mendasar bagi kaum minoritas untuk berpartisipasi. Apa sih poin-poinnya? Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat. Nah, yang kedua, kurangnya aspiratif pemimpin atau pimpinan sekolah dalam mewakili pandangan masyarakat. Selanjutnya yaitu hambatan lain juga bersumber dari sikap acuh tak acuh sekolah terhadap pendapat kelompok lainnya di luar pengurus sekolah. Dan yang terakhir adalah kurangnya sumber daya keuangan.
Terakhir adalah solusi untuk menghadapi masalah atau hambatan-hambatan tersebut. Poin yang pertama adalah meminta partisipasi orang tua dalam bentuk yang sederhana mungkin seperti sumbangan barang ataupun jasa finansial yang lainnya. Yang kedua, membuat jurnal resiprokal antara sekolah dan orang tua. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendampingan orang tua. Dan yang keempat adalah program pelibatan masyarakat. Jadi, manfaat dari solusi untuk menghadapi hambatan tersebut bisa juga dilakukan dengan cara pertemuan ataupun rapat antara orang tua atau wali siswa kepada pihak lembaga pendidikan atau sekolah, sehingga dari kedua lembaga tersebut tidak ada kesalahpahaman untuk menghasilkan peserta didik yang jauh lebih baik lagi dalam proses pendidikannya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu masalah tentang membangun kemitraan antara madrasah dan masyarakat beserta solusinya. Di mana masalah yang terjadi dalam pendidikan adalah rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Partisipasi yang dimaksud adalah seperti yang dikemukakan oleh Faisal yang menekankan pada dua hal penting, yaitu partisipasi sebagai suatu gerakan masyarakat. Yang kedua yaitu partisipasi sebagai praktik sosial yang membudaya dan berkelanjutan. Dengan kedua cangkupan makna tersebut, maka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tidak cukup diwujudkan hanya dalam aktivitas parsial seperti sekadar membayar sumbangan pendidikan, akan tetapi juga merupakan aktivitas yang berkesinambungan dan terlembaga untuk mengontrol terhadap seluruh proses pendidikan agar berjalan dengan baik yang sesuai dengan standar mutu pendidikan. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah harus adanya komunikasi dua arah antara madrasah dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan dan aktivitas lembaga madrasah, dan lembaga madrasah dapat merealisasikan dan menjadi tolak ukur untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat sekitar. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa masalah dan solusinya terkait dengan mengembangkan kemitraan antara madrasah dengan masyarakat. Nah, pertanyaannya itu adalah, apakah benar masyarakat itu masih ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kemajuan madrasah itu sendiri? Jika tidak, apa penghambat masyarakat itu tidak mendukung adanya madrasah yang ada di sekitar? Bahwa benar adanya masyarakat masih perlu pemahaman tentang madrasah ini, karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa apabila lulusan madrasah ini masih kurang dalam lapangan kerjanya. Masyarakat, terlebih orang tua, menginginkan anak-anaknya disekolahkan pada sekolah umum yang notabene ketika lulus diterima kerja, sehingga banyak orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah unggulan. Untuk itu, solusi yang dapat saya berikan adalah madrasah perlu perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menunjang keberhasilan dan kemajuan madrasah itu sendiri, sehingga madrasah akan dipandang baik oleh masyarakat sekitar maupun orang tua, dan orang tua pun tidak takut untuk mendaftarkan anak-anaknya untuk sekolah di madrasah. Adapun program-program yang diselenggarakan di madrasah itu tentunya harus memiliki ciri khas yang unik ataupun yang baik di pandangan masyarakat, seperti mengadakan program hafalan Al-Quran sebelum lulus. Tentunya hal ini menjadi keutamaan atau ciri khas yang baik. Apabila peserta didik menghafal Al-Quran sebagai salah satu syarat kelulusan, orang tua akan sangat bangga dengan hasil dan prestasi yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, perhatian pemerintah pusat juga mendukung adanya pemasukan dana, sehingga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh madrasah akan sangat memadai, terutama dari segi pembangunan ataupun hal-hal yang menunjang keberhasilan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini akan mendorong masyarakat
ikut membantu untuk memajukan masyarakat. Itulah solusi yang saya dapat berikan, bahwa pemerintah harus ikut serta dan mendukung, karena dengan adanya dukungan dari peran yang sangat besar ataupun yang memiliki pengaruh yang sangat besar akan membawa masyarakat kepada asumsi-asumsi yang baik pula, apabila pemerintahnya saja sudah berasumsi bahwa madrasah juga akan memberikan yang terbaik atau lulusan yang terbaik untuk ditempatkan di tempat kerja yang layak. Solusi yang lain yang bisa saya berikan, mungkin pemerintah bisa mengadakan beasiswa bagi lulusan madrasah, agar lulusan madrasah ditempatkan di tempat yang memang memadai untuk pemerintah tempatkan gitu, seperti beasiswa ke luar negeri ataupun mengapresiasi lulusan madrasah, sehingga hal ini akan menunjang efektivitas madrasah dan memberi semangat kepada masyarakat untuk ikut serta dan berkontribusi dalam kemitraan antara madrasah dengan masyarakat. Sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.